Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pemilihan umum serentak perdana Indonesia sudah pasti akan diselenggarakan nanti pada 2024 mendatang. Ada rencana anggaran yang cukup besar untuk KPU dan juga Bawaslu yang bisa mencapai 110 triliun rupiah. Kemudian apa arahan Presiden untuk hal ini? Selengkapnya akan kita bahas dalam segmen Fact Check kali ini. Nah pemirsa, kepastian dari pemilu akan tetap diselenggarakan di tahun 2024 nanti sudah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Joko Widodo pada 10 bulan 4 menyatakan bahwa saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Ini merupakan ungkapan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Jadi sudah pasti pemilu nantinya akan diselenggarakan di 14 Februari, terkait dengan pilkada akan diselenggarakan pada bulan November 2024 dan persiapannya akan sudah dimulai nanti pada bulan Juni 2023. Kemudian kita lihat selanjutnya pemirsa, apa saja persiapan-persiapan yang harusnya sudah mulai disiapkan sejak saat ini untuk menjelang pemilu serentak perdana Indonesia nanti. Yang pertama, harus sudah dilakukan pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu. Ini sudah diselenggarakan pada tanggal 12 April 2022. Kemudian tentu perlu dilakukan finalisasi payung hukum pemilu. Tadi juga disampaikan oleh Saan Mustafa, anggota DPR RI Komisi 2, yang mengatakan nanti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan payung hukum yang jelas terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan sudah harus siap sebelum tahapan persiapan pemilu ini sudah dilakukan nanti. Dan yang ketiga adalah yang paling kontroversi banyak dibicarakan adalah soal alokasi dana persiapan pemilu di 2024 nanti. Dan tidak hanya itu pemirsa, juga akan ada tugas tambahan baru terkait dengan persiapan PLT Kepala Daerah yang akan masuk akhir masa jabatannya di tahun 2022 ini. Total ada 101 kepala daerah yang harus disiapkan penggantinya oleh pemerintah. Ada 7 gubernur, kemudian 76 bupati dan 18 wali kota. Ini harus disiapkan secara serempak untuk menjadi PLT kepala daerah. Ngomong-ngomong soal alokasi dana, kita lihat bersama bagaimana sebenarnya alokasi dana untuk pemilu 2024. Ini adalah angka yang kemudian disampaikan oleh KPU kepada Presiden. 110,4 triliun rupiah. Alokasi ini pemirsa sudah berikut dari dana yang dibutuhkan KPU sebanyak 76 triliun rupiah dan juga untuk Bawaslu sebesar 33,8 triliun rupiah. Kalau kita lihat ketimbang dengan tahun-tahun pemilu sebelumnya di 2014 anggaran pemilu hanya tercatat sebesar 16 triliun. Kalau dibandingkan cukup jauh perbedaannya. 2019 juga cukup jauh. Anggaran pemilu adalah 25,5 triliun rupiah. Kemudian, apa sebenarnya menjadi pembeda mengapa anggaran ini begitu besar? Tentu salah satu faktornya adalah karena ini merupakan pemilu serentak perdana yang akan diselenggarakan oleh Indonesia. Namun, ada banyak lagi polemik dan juga perdebatan terkait dengan gendutnya anggaran pemilu 2024 ini masih perlu dibahas lebih lanjut. Kita lihat di slide selanjutnya. Salah satunya juga komentar datang dari seorang ekonom core Indonesia, Yusuf Randy, yang mengatakan bahwa pemirsa, secara umum pemilu akan dibiayai oleh APBN. Saya kira itu tidak akan membebani APBN. Melihat dari ukurannya relatif kecil dibandingkan dengan total belanja keseluruhan. Ini pernyataan baru disampaikan pada tanggal 12 bulan 4 2022. Apa maksudnya? Maksud dari ekonom ini adalah secara keseluruhan APBN Republik Indonesia adalah besarannya 2.000 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan sebanyak 5 tahun sekali dengan nominal 110 triliun rupiah. Ini artinya hanya 5 sampai dengan 10% dari total anggaran APBN per tahunnya. Jadi ia menyatakan bahwa sebenarnya tidak akan membebani APBN. Kita lihat pula apa arahan Presiden Joko Widodo terhadap ajuan dari anggaran pemilu 2024 ini. Kita simak bersama. Alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar 110,4 triliun. KPU dan Bawaslu. KPU-nya 76,6 triliun rupiah,
dan Bawaslu-nya 33,8 triliun rupiah. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik. Pemirsa, jadi Presiden Jokowi meminta didetailkan lagi anggarannya, dihitung lagi dan juga dikalkulasikan sekali lagi anggarannya. Karena anggaran ini sudah disampaikan sebelumnya dari KPU kepada Presiden Joko Widodo. Nah, tidak hanya itu, ternyata ada juga beberapa pihak yang memberikan saran dan juga masukan. Bagaimana caranya supaya alternatif hemat biaya pemilu 2024 ini bisa dilakukan, pemirsa. Salah satunya datang dari Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus direktur dari Lima, yang mengatakan bahwa bisa ada cara untuk alternatif penghematan biaya. Salah satunya dengan evaluasi tentang honor petugas KPPS, dan yang kedua adalah dengan evaluasi anggaran logistik dan perjalanan dinas. Mungkin ada banyak lagi saran dan juga masukan yang bisa diberikan kepada pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien dan juga efektif. Kita akan nantikan bagaimana pemerintah akan menggodok hal ini supaya tercipta pemilu yang sesuai dengan harapan masyarakat di tahun 2024 nanti.